قمرون 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 سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ta'ala, dan Allah ta'ala telah berfirman, falyuqatil, maka supaya bertempur fi sabilillahi, di jalannya Allah, alladzina, orang-orang, yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yang mereka membeli kehidupan dunia bil akhirati, ditukarkan dengan kehidupan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa berjuang, bertempur fi sabilillah, di jalannya Allah, fayuqtal, kemudian dia dibunuh, dia gugur, au yaghlib, atau dia menang, fasawfa nu'tihi, maka kami akan memberikan kepadanya ajron 'azima, pahala yang agung. Di ayat ini adalah perintah dari Allah supaya orang-orang yang ingin negeri akhirat itu berjuang fisabilillah. Dunia ini gunanya adalah untuk membeli akhirat, untuk persiapan akhirat. Maka kalau kalian ingin kemuliaan akhirat, keberuntungan yang selama-lamanya, kebahagiaan, di antara caranya berjuang fisabilillah. Dan orang yang berjuang fisabilillah ini, yang paling utama ya berjuangnya itu, bukan kemenangannya. Kemenangan itu adalah salah satu anugerahnya Allah bagi sebagian orang yang sedang berjuang. Jadi kalau andaikan orang berjuang itu gugur atau dia menang, tetap saja dua-duanya ini diridhai Allah, dan Allah telah janjikan untuk dia ajron 'azima, pahala yang besar. Dan beberapa ayat sebelum ini Allah ceritakan para munafikin yang mereka tidak akan diakui imannya oleh Allah sebelum taat total kepada keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jadi orang itu kalau taat total kepada Rasulullah, di antara taat total pada Rasulullah itu ya melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, maka dia ini akan diridhai Allah, malah akan jadi bukti iman dia itu memang benar, iman dia memang sesuai dengan yang diridhai Allah. Kemudian Allah cerita mengenai fazilahnya orang yang berjuang fi sabilillah. Kalau orang mau berjuang, itu lebih baik bagi dia ketimbang tidak berjuang. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, dan akan menyebabkan iman itu menjadi tambah kokoh, tambah kuat. Bukan itu saja, wala hadainahum siratam mustaqima. Allah akan beri pada para pejuang hidayah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan juga Allah telah siapkan pahala yang begitu besar bagi para pejuang. Kemudian Allah tekankan lagi, kalau kamu sudah tahu begitu itu, Allah telah siapkan anugerah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, siap berjuang, siap menerima keputusan agama dengan sempurna, yaitu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhai Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, sebaik-baiknya teman, wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, selepas kamu tahu itu semua, maka berjuanglah. Jangan selepas tahu kok malah nggak berjuang. Fal yuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Kamu kalau sudah berjuang, mau menang mau kalah, semuanya dapat anugerah dari Allah. Ini kurang lebihnya ayat ini ada kaitan dengan beberapa ayat sebelumnya, dimulai dari fala wa rabbika, terus walau anna katabna alaihim
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل sampai ayat yang barusan kita baca tadi. Insyaallah kita semuanya niat. Ini sebagaimana yang sering kita dengar lagi, perjuangan itu adalah jadi sebab terbesar wujudnya semua kebaikan yang kita lihat itu, yang sedang kita kerjakan, kita jalani, dan wujudnya kebaikan-kebaikan di masa-masa yang belum sampai masa-masa yang akan datang. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, la yastawi, tidaklah sama al-qa'iduna, orang-orang yang duduk, orang-orang yang tidak berangkat berjuang, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang beriman, ghairu ulid darar, selain orang-orang yang mempunyai uzur, yang mempunyai alasan yang diterima agama, sakit keras atau memang dia tidak mampu untuk berangkat, cacat badannya dan lain sebagainya. Tidak sama wal mujahidin, orang-orang yang berjuang fi sabilillah, di jalannya Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Jadi orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang tidak berjuang itu tidak sama di sisi Allah, itu tidak sama. Orang yang berjuang gunakan hartanya, mengorbankan dirinya kalau perlu, dengan orang yang duduk aja tidak mau berjuang, tidak sama. Kecuali orang-orang yang duduk tadi ulid doror, niat berjuang, niat berangkat, tapi dia ini secara syariat memang dibolehkan tidak berangkat karena tidak ada kemampuan. Maka orang-orang tersebut tidaklah berdosa karena dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sekemampuannya. Kalau dia tidak ada kemampuan, walaupun begitu, orang yang sudah tidak mampu akhirnya enggak berangkat, diterima oleh syariat, alasan dia diterima oleh Allah, tetap saja tidak sama dengan yang berangkat, yang ada kemampuan kemudian berangkat, enggak sama. Orang yang berangkat dengan orang yang tidak berangkat yang ada uzur, masih tinggi orang yang berangkat, derajatnya selisih 1 derajat di sisi Allah. Faddalallahu al-mujahidin, Allah telah mengistimewakan, melebihkan al-mujahidina, orang-orang yang berjuang, bi amwalihim, dengan menggunakan harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, alal qa'idina, atas orang-orang yang tidak berangkat yang punya uzur, darajatan 1 derajat. Kalau yang tidak punya uzur kemudian enggak berangkat, maka itu dia berdosa, sebagaimana dalam banyak ayat-ayat Quran, terutama surat Bara'ah, bagaimana murkanya Allah
kepada orang-orang yang ada kemampuan berjuang kemudian nggak berangkat berjuang. Bagaimana ceritanya dalam hadis Mishkat, ada orang disiksa oleh Allah padahal zahirnya dia saleh ahli ibadah, karena ada kemampuan berjuang dia tidak berjuang, maka malaikat Jibril diperintahkan untuk menghancurkan kampung tersebut. Malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, di kampung itu ada abduka, fiha abduka lam ya'sika tarfata ainin qattu. Maka Allah berfirman, hambaku yang kamu anggap tidak pernah berbuat maksiat sekelip mata itu kamu dahulukan dalam siksa. Kenapa ya Rasul, ya Allah? Lam yatama'ar wajhuhu fiya qatt. Muka dia tidak pernah tersinggung, tidak pernah merah padam karena untuk memperjuangkan agamaku. Kampungnya merosot agamanya, kampungnya pada melanggar, dia hanya sibuk dengan pribadinya aja. Maka walaupun zahirnya tidak maksiat, sebetulnya dia ini maksiat geden-gedenan. Wa qulan, dan semuanya. Qulan ini kembali kepada siapa? Kepada al-qa'idun ulid darar, orang-orang yang tidak berangkat karena punya uzur, dan orang-orang yang mampu kemudian berjuang. Semuanya tadi, orang yang tidak berangkat karena punya uzur, ataupun para pejuang fisabilillah bi amwali anfusihim. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan al-husna, yang terbaik. Al-husna dalam tafsir-tafsir itu maksudnya al-jannah, telah siapkan surga untuk yang tidak mampu berangkat tapi niat dan ada uzur syar'i, ataupun yang berangkat, dua-duanya sudah siap surga untuk mereka. Tapi ada bedanya lagi. Wa faddalallah, dan Allah telah mengistimewakan al-mujahidina, orang-orang yang berjuang, alal qa'idina, atas orang-orang yang tidak berjuang, ajran azima, pahala yang agung. Ini semua qa'idin di sini, ini sebagian wasit mengatakan adalah orang yang tidak berjuang karena ada uzur. Kalau orang berjuang tidak berjuang nggak ada uzur, bukan masuk ayat ini. Ini orang-orang pendosa, nggak dapat pahala apa-apa, dapatnya dosa. Darajatin, mereka dapat banyak derajat minhu, dari Allah. Wa maghfiratan, dan dapat ampunan. Wa rahmatan, dan dapat rahmat. Wa kana Allah, dan adalah Allah ghafuran, maha mengampuni, rahiman, maha mengasihi. Ini orang-orang yang berjuang itu dilipat-lipatkan oleh Allah derajatnya melebihi yang tidak berjuang yang ada uzur. Bagaimana yang tidak ada uzur? Dilipat-lipatkan derajatnya dan diberi ampunan dan dirahmati. Kalau yang satu derajat di atas bagaimana Pak? Itu awalnya. Ini awalnya janjir dilipatkan, diselesaikan satu derajat. Kemudian Allah tambahi lagi anugerahnya, darajatin, banyak derajat lagi yang akan diberikan. Bukan hanya satu derajat yang telah saya sebutkan sebelumnya, akan tak tambah lagi. Wallahu a'lam.